Kalau lo terbiasa dengan hubungan yang toksik, maka hubungan yang sehat itu nggak familiar buat lo. Dan otak manusia itu punya kecenderungan untuk memilih sesuatu yang familiar aja buat dia, meskipun itu adalah hal yang belum tentu benar. Maka biasain otak lo untuk memilih sesuatu yang unfamiliar kalau memang hal tersebut baik. Contoh paling kecil, kalau lo mulai kebiasaan baru, itu di awal pasti berat banget. Untuk mulainya, itu rasanya lo harus melawan diri lo sendiri yang bilang bahwa itu susah, itu nggak mungkin, gue kayaknya nggak mau ngelakuin itu. Padahal itu adalah sesuatu yang baik. Contoh, lo memulai olahraga. Selama ini lo nggak pernah olahraga, artinya melakukan kegiatan fisik itu nggak familiar buat tubuh dan otak lo. Maka lo akan memilih hal yang lebih familiar. Scrolling sosial media, rebahan, dan hal-hal lain yang sebenarnya bawa dampak buruk ke diri lo untuk jangka panjang. Tapi karena itu familiar, maka otak lo memilih itu. Tapi nggak lo lawan. Ada satu penelitian yang nunjukin kalau lo challenge diri lo, challenge otak lo untuk ngelakuin satu hal yang gak familiar buat lo, hal baru setiap harinya, itu akan meningkatkan kapasitas otak lo. Dan ini juga yang gue pelajari dari kontennya Felixandro Ruby, lo bisa baca di sini. Jadi mulai coba untuk lakuin hal-hal yang gak familiar. Kalau misalnya lo biasa baca buku tentang A, coba untuk explore topik lain. Mungkin di awal emang agak berat bacanya, tapi gak apa-apa. Baby step, pelan-pelan. Lama-lama lo nanti bakal suka kok. Bakal menemukan rasa enjoy ngerjainnya, ngelakuinnya. Lama-lama lo akan terbiasa. Dan ketika itu sudah jadi kebiasaan yang lo bangun selama 90 hari berturut-turut, ketika lo gak lakuin itu, tubuh lo akan minta dengan sendirinya. Di tahun 2023, gue tuh udah mulai nge-gym sebenarnya. Tapi gue sempat berhenti di awal 2024, dan gue challenge diri gue lagi untuk lanjut nge-gym di pertengahan 2024. Bukan hal yang gampang, karena selama ini gue udah berhenti lebih dari 2 bulan. Jadi even yang udah jadi kebiasaan pun, untuk memulai laginya tuh lebih susah. Tapi gue inget lagi kalau hal yang gak familiar buat gue cuma butuh kenalan lagi aja. Dan barangkali hal yang familiar itu belum tentu baik buat gue, buat tubuh gue, buat otak gue, atau buat jangka panjang ke depannya. And here's me. Gue workout bisa 5 kali dalam seminggu, dan gue udah menemukan rasa enjoy ngerjain dan ngelakuinnya tanpa paksaan. Bahkan tubuh gue minta kalau misalnya gue tuh udah rest day 2 hari aja tuh gue udah ngerasa ada yang kurang, gue belum olahraga, I haven't even moved my body and I need to. Jadi tubuh lo tuh sebenarnya bisa ngasih tanda bahwa lo tuh butuh itu. Dan setelah gue olahraga, hal yang gue sadari adalah bahwa ternyata untuk bisa happy dan bahagia itu lo nggak cuma bisa dapetin dengan scrolling sosial media atau nongkrong di cafe berlama-lama. Bukan berarti nongkrong itu adalah hal yang salah ya, enggak. Tapi menurut gue adalah lo tuh bisa cari kebahagiaan di hal lain yang juga bermanfaat buat tubuh lo. Ngerti kan? Itu tuh bisa rilis endorfin yang bisa bikin lo happy, lebih produktif, mood lo juga jadi lebih baik, kualitas tidur juga jadi lebih meningkat, dan banyak benefit lain deh. Body goals itu memang hanya bonus, tapi ada manfaat-manfaat lain yang gue rasain setelah gue olahraga rutin. Jadi apapun kebiasaan yang mau lo bangun, meskipun itu nggak familiar buat lo, jangan takut untuk lakuin. Lawan diri lo sendiri. Ingat di buku The Mountain Is You, musuh lo itu adalah diri lo sendiri, pikiran lo sendiri. Jadi lawan. Dan beberapa orang nanya ke gue, tapi aku itu kalau mau nge-gym aku tuh harus ada temennya. Aku tuh kalau olahraga aku nggak bisa semangat kalau sendirian. Trust me, gue ngelakuin semua olahraga yang gue lakuin, mulai dari lari, nge-gym, itu sendirian. Kalau pengen tahu gimana tipsnya gue bisa bertahan sampai sekarang olahraga sendirian, coba komen di bawah, next gue bahas.